Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, kita masuk ke materi selanjutnya ya, mengenai sanitasi tempat-tempat umum. Kali ini sebelum masuk kita review sedikit dulu ya, kita review sedikit mengenai pengertian dari sanitasi tempat-tempat umum. Semoga semua dalam keadaan sehat ya, bisa konsentrasi untuk menyimak materi pada hari ini. Baik, ada beberapa istilah atau katakanlah pengertian yang menyebutkan bahwa sanitasi tempat-tempat umum itu sebagai suatu upaya atau usaha dalam rangka untuk mengawasi dan mencegah kerugian ya. Jadi kerugian ini akibat dari tidak terawatnya tempat-tempat umum tersebut, sehingga mengakibatkan muncul atau timbulnya penyakit menular ya. Ada pula yang mengartikan bahwa sanitasi tempat-tempat umum itu adalah suatu upaya yang dilakukan dalam rangka untuk menjaga kebersihan tempat-tempat yang sering dipakai dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Tujuannya sama, yaitu agar terhindar dari ancaman penyakit yang merugikan kesehatan penggunanya. Nah, ada beberapa jenis tempat umum ya, ini mungkin sudah dipelajari ya. Ada hotel, kolam renang, pasar. Nanti pasar juga ada dua ya, pasar tradisional dan pasar modern. Kemudian ada salon, panti pijat, tempat-tempat wisata, terminal baik terminal udara maupun terminal darat dan laut, tempat-tempat ibadah dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan sama-sama pelajari mengenai sanitasi salon ya. Jadi menurut Depkes tahun 1992 menyebutkan bahwa pengertian dari salon kecantikan itu adalah sebagai sarana pelayanan umum untuk memelihara kecantikan, khususnya dalam hal memelihara dan merawat kesehatan kulit, kesehatan rambut dengan menggunakan berbagai macam kosmetik, baik secara manual ya, preparatif, aparatif dan dekoratif tanpa ada tindakan operasi. Nah, itu ya artinya. Jadi kalau sudah ada tindakan operasi, itu tidak masuk ke salon kecantikan. Berbicara mengenai risiko penyakit yang diakibatkan oleh salon, tentunya kalau di Indonesia sendiri mungkin tidak tercover secara jelas, namun ada yang menyebutkan beberapa kasus di luar negeri. Contohnya itu seperti bisul di kaki karena penggunaan footbath. Jadi setiap perawatan pedikur kaki pasti akan direndam di dalam footbath atau baskom. Kemudian baskom sebagai tempat yang lembab dapat menjadi sarang perkembangan kutu. Nah, jadi kasus ini terjadi di California tahun 2000 yang ditemukan lebih dari 110 klien mengalami infeksi kulit akibat dari penggunaan footbath. Nah, jadi infeksi kulit ini diawali dengan timbulnya bintik-bintik merah yang selanjutnya berubah menjadi bisul. Kemudian untuk pertama belum disebut ya, untuk rambut. Nah, satu klien seharusnya menggunakan satu sisir ya, idealnya seperti itu. Kenapa? Karena kita tidak tahu klien yang sebelumnya itu rambutnya berkutu apa tidak. Nah, sehingga pada saat
penggunaan sisir dipakaikan kepada klien yang rambutnya berkutu ya. Kemudian klien selanjutnya datang ya, kemudian digunakanlah sisir yang sebelumnya dipakai oleh klien sebelumnya, maka penggunaan sisir yang sama untuk beberapa klien tanpa ada upaya untuk membersihkan, disterilkan, atau satu sisir untuk satu klien misalnya ya. Nah, tentunya ini dapat menyebabkan penularan telur kutu ke rambut orang yang berikutnya. Nah, selanjutnya adalah hepatitis C. Hepatitis C itu karena penggunaan gunting rambut dan juga penggunaan gunting kuku. Ya, tidak hanya gunting rambut, namun gunting kuku ketika melakukan layanan manikur dan pedikur itu akan beresiko menularkan penyakit hepatitis C bila gunting tersebut tidak disterilkan secara tepat. Nah, secara umum untuk kegiatan sanitasi tempat-tempat umum itu meliputi semua hal ini, apapun sarana tempat yang diawasi, apapun dinilai, ruang lingkupnya ini aja ya. Jadi ada water supply atau penyediaan air minum, bagaimana di sana di tempat tersebut penyediaan air minumnya, kemudian bagaimana pengelolaan sampah padat, air kotor dan kotoran manusia di sana, berapa ketersediaan WC ya, ketersediaan tempat sampah ya, kemudian bagaimana kondisi drainase seperti itu, kemudian hygiene dan sanitasi makanan. Nah, kalau di sana ada menyelenggarakan kantin misalnya ya, tentunya ini menjadi lingkup pengawasan. Kemudian mengenai kondisi atau konstruksi dari bangunan itu sendiri, apakah bangunannya terbuat dari secara permanen atau non permanen. Selanjutnya bagaimana pengawasan faktor di sana, apakah ada faktor kontrol untuk dalam hal mengendalikan faktor, misalnya apakah ruangan itu menggunakan kawat nyamuk dan sebagainya untuk mencegah masuknya nyamuk ke dalam ruangan. Kemudian ruang lingkup berikutnya adalah pengawasan pencemaran fisik ya, apakah dekat dengan jalan raya misalnya ya, kemudian karena dekat dengan tempat sampah misalnya, ataupun dekat dengan TPA, ataupun dekat dengan tempat-tempat pemeliharaan unggas misalnya ya. Nah, masuk ke dalam ruang lingkup selanjutnya adalah hygiene dan sanitasi industri, kalau itu ada di sekitar industri. Ini ada beberapa penelitian ya, ada beberapa penelitian yang dilakukan berkaitan dengan sanitasi salon ya. Jadi ini dilakukan oleh Ismail Saleh dan kawan-kawan pada tahun 2018, mengambil judul mengenai studi hygiene dan sanitasi usaha pangkas rambut di Kota Pontianak. Nah, jadi Ismail Saleh dan kawan-kawan ini, wah, ada kucing ya, suara kucing masuk. Tujuannya adalah untuk mengetahui gambaran hygiene sanitasi usaha pangkas rambut di Kota Pontianak. Jadi dia mengambil sampel sebanyak 55 tempat pangkas rambut atau barbershop ya. Kemudian hasil penelitian menunjukkan bahwa
kondisi sanitasi alat kerja yang tidak memenuhi syarat cukup tinggi ya, jadi sekitar 52,7% ya, jadi udah separohnya dari tempat yang menjadi sampel penelitian menunjukkan bahwa sanitasi alat kerjanya tidak memenuhi syarat. Selanjutnya, hygiene kebersihan ruang kerja pun tidak memenuhi syarat, hampir tinggi sekali ya, 92,7%. Ya, jadi tidak bersih ya ruang kerjanya. Mungkin karena terlalu banyak klien kah ya, tidak sempat untuk membersihkan rambut-rambut yang berserakan. Nah, seperti itu kondisi yang telah dipotret oleh Ismail Saleh dan kawan-kawan. Dan hygiene sanitasi yang tidak memenuhi syarat ya, ada sekitar 50,9 ya, berkaitan dengan penyediaan sarana sanitasinya, kliennya banyak sedangkan WC atau kamar mandi yang disediakan tidak sebanding dengan orang. Kemudian juga penyediaan sampah ya, pengolahan sampah yang tidak tepat juga menambah angka ini menjadi besar ya, 50,9%, jadi hampir separuhnya. Lanjutnya, masih di kota Pontianak, penelitian dilakukan oleh Ria Dwi Utari tahun 2016 mengambil judul mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan angka kuman pada alat cukur listrik di pangkas rambut kota Pontianak tahun 2016. Nah, jadi Ria Dwi Utari ini melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara penyimpanan alat cukur, kualitas fisik air yang digunakan, kemudian praktik pencucian serta frekuensi pencucian alat cukur dengan dihubungkan dengan angka kuman pada alat cukur yang digunakan. Nah, dia mengambil, masih ada kucing di sini dan kucingnya masih ribut. Baik, kita lanjutkan ya, nggak bisa disuruh diem kucingnya. Jadi kita lanjutkan dari Ria Dwi Utari ini mengambil sampel penelitian pada 54 tempat pangkas rambut. Nah, jadi hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ternyata ada hubungan antara penyimpanan alat cukur dengan jumlah angka kuman pada alat cukur tersebut, dan ada hubungan antara kualitas fisik air dengan jumlah angka kuman pada alat tersebut. Nah, jadi pada saat kualitas air tidak memenuhi syarat, maka ini sangat berhubungan dengan jumlah angka kuman. Pada saat penyimpanan alat tidak pada tempat yang benar, ditunjang lagi dengan praktek pencucian serta frekuensi yang sangat-sangat jarang misalnya ya dalam hal pencucian, maka ini akan meningkatkan angka kuman pada alat cukur tersebut. Baik, itu beberapa penelitian yang terkait dengan sanitasi salon ya. Berikut adalah peraturan yang mendasari sanitasi atau pengawasan salon. Jadi ada Kemenkes dari nomor 288 tahun 2003 tentang pedoman penyehatan sarana dan bangunan umum. Kemudian Kemenkes RI juga tentang persyaratan kesehatan lingkungan kerja perkantoran dan industri tahun 2002, karena ada yang menyebutkan bahwa sanitasi salon itu merupakan salah satu industri. Nah, jadi peraturannya
bisa mengacu ke sini dengan pertimbangan seperti tadi. Lanjutnya juga menggunakan peraturan mengenai persyaratan kesehatan lingkungan tempat-tempat umum oleh Dirjen PPM dan PLP Departemen Kesehatan tahun 1993. Nah, untuk penilaian pemeriksaan kesehatan lingkungan salon ada ada POM-nya. Nah, berikut ini saya akan coba untuk menampilkan mengenai penilaian pemeriksaan kesehatan lingkungan atau infeksi sanitasi salon. Nah, data yang harus kita catat di sini meliputi nama salon, kemudian alamatnya di mana, siapa pemiliknya atau penanggung jawabnya, kemudian jumlah karyawan yang bekerja. Jangan lupa untuk menanyakan izin usahanya, kemudian tertera juga tanggal pemeriksaan. Nah, ada beberapa variabel upaya yang dinilai dalam infeksi sanitasi salon ini. Yang pertama adalah persyaratan kesehatan lingkungan dan bangunan. Secara umum yang dilihat adalah yang pertama adalah lokasi. Jadi pada saat salon itu berada pada tempat anggaplah dekat sekali dengan jalan raya misalnya ya, tentunya ini tidak bisa kita katakan terhindar dari pencemaran lingkungan ya, karena dekat sekali, apalagi misalnya pintunya terbuka terus. Nah, kondisi-kondisi yang tidak memenuhi syarat itu dikasih angka 0 ya. Jadi tidak ada toleransi, kalau tidak memenuhi syarat udah angkanya 0, tidak memenuhi syarat ya. Namun apabila misal dia berada di tempat yang dekat ya dengan jalan raya misalnya, namun salon itu selalu kondisinya tertutup misalnya, tertutup. Nah, tentunya tidak bisa dong kita kasih angka 0, tapi bukan angka maksimal. Dikatakan angka maksimal kalau dia secara ideal ya, sesuai dengan komponen yang dinilai. Nah, terhindar dari pencemaran lingkungan. Misalnya salon itu memang berada jauh dari pencemaran lingkungan, misalnya tadi jalan raya, atau dia jauh dari jalan raya, jauh dari TPA, jauh dari pencemaran lainnya, maka kita bisa memberikan nilai maksimal yaitu 5 ya, nilai maksimalnya adalah 5. Selanjutnya, tidak terletak di daerah banjir seperti itu ya. Akhirnya kalau yang kita sekarang banjir dan dia terletak di tempat yang rendah, tentunya potensi untuk terkena banjir itu besar ya. Kemudian lingkungan dan halaman, kita lihat, kita nilai apakah terlihat bersih, kemudian apakah tidak terdapat genangan air. Selanjutnya setelah bagian umum yaitu bagian dalam dari salon itu sendiri. Yang pertama kita lihat adalah lantai. lantai apakah dalam keadaan bersih, kemudian kuat, kedap air, permukaannya rata, tidak licin ya. Kemudian untuk dinding apakah kondisinya bersih, permukaan yang selalu kontak dengan air, kedap ya, apakah kedap air, kemudian berwarna terang. Nah, ini ya, berwarna terang. Kalau salon itu berwarna hitam berarti tidak terang ya. Nah, kalau tidak terang berarti nilainya 0 ya. Kemudian untuk atap tidak bocor, kuat. Nah, ya. Kemudian kita bisa lihat misalnya nggak perlu kita ke atas ya, nggak perlu kita mencek satu-satu atap mereka. Jadi kita cukup melihat bagaimana kondisi plafon. Kalau
kita temukan plafon itu terlihat ada pulau-pulau, nah berarti itu kondisi atapnya bocor ya. Nah, seperti itu saja mengidentifikasinya. Kemudian tidak memungkinkan terjadinya genangan air ya. Jadi intinya ini pada talang air mengalir secara lancar ya. Kemudian selanjutnya adalah langit-langit. Nah, langit-langit, tinggi langit-langit dari lantai minimal 2,5 ya meter. Selanjutnya dalam kondisi kuat, jadi tidak mengkhawatirkan ya, misalnya plafonnya udah bolong-bolong, kemudian ada yang pakunya udah lepas-lepas. Nah itu kondisinya berarti tidak kuat dan berwarna terang. Berikutnya adalah pintu dalam keadaan kuat dapat mencegah masuknya serangga dan tikus. Kemudian pagar terpelihara dalam kondisi kuat. Untuk pencahayaan cukup terang, minimal 100 lux ya. Berarti harus bawa luxmeter ini ya, harus bawa luxmeter. Kemudian ventilasi terdapat perlengkapan untuk mengatur sirkulasi udara kalau dia menggunakan AC ya. Kemudian kondisi udara ruang terasa nyaman. Nah, kalau misalnya keringatan, nah berarti tidak nyaman ya, berarti panas kondisi ruangan tersebut. Baik, variabel berikutnya adalah fasilitas sanitasi. Fasilitas sanitasi yang dilihat yang pertama adalah penyediaan air. Jadi ini nanti harus ditanya ya, apakah tersedia dengan jumlah yang cukup, kemudian memenuhi persyaratan fisik, jadi nanti dicek apakah berbaukah ya, jernih tidak, jadi secara fisik saja. Berikutnya adalah pembuangan air limbah. Air limbah mengalir dengan lancar, kemudian dalam kondisi tertutup dan kedap air. Toilet bersih dan tidak berbau, lantai kedap air ya, jadi tidak ada genangan di toilet. Artinya kondisi lantai miring ke arah saluran pembuangan. Kemudian dicek juga apakah toilet pria dan wanita itu terpisah. Berikutnya adalah pembuangan sampah tersedia dalam jumlah yang cukup. Nah, nanti bisa terlihat dari misalnya sampahnya sampai tak keluar. Nah itu berarti tempat yang disediakan kurang ya, sedangkan sampahnya perlu. Berikutnya tempat sampahnya apakah terbuat dari tempat yang kuat, kedap air, dan disertai dengan penutup. Variabel berikutnya adalah alat kerja dan bahan ya. Jadi mengenai alat kerja adalah alat yang berhubungan dengan kulit. Nah, kemudian penggunaan handuk dan kain penutup. Nah ini ya, tadi di awal-awal mengenai sisir tadi sudah kita sampaikan, kita simak bersama bahwa sisir itu harus dalam keadaan bersih dan baik. Nah, nanti bisa ditanyakan bagaimana mereka memperlakukan sisir yang telah digunakan pada klien sebelumnya. Kemudian kondisi gunting, mesin dalam keadaan bersih, kemudian tempat bedak dan sabun juga diperhatikan ya. Bagaimana kita memperhatikan
Jadi tempat bedak dan sabun itu harus bersih dari potongan rambut. Jadi jangan sampai nanti di dalam tempat bedak kemudian di sabun itu ada potongan-potongan rambut, ya, potongan-potongan rambut orang. Nah, itu berarti nilainya 0 ya. Nah, tidak bersih. Selanjutnya itu handuk. Handuk dalam kondisi bersih, tersedia dalam jumlah yang cukup. Maksudnya itu tersedia dalam jumlah yang cukup dikaitkan dengan sebanyak rata-rata tamu yang datang. Jadi kalau satu hari tamunya datang rata-rata 10, maka handuk harus disediakan minimal 10. Ya, kalau bisa malah lebih bagus ya. Karena ini hitungan rata-rata. Jadi intinya satu handuk untuk satu orang, dan handuk persyaratannya harus berwarna putih. Ini nanti dicatat ya, dicatat di situ apakah handuknya berwarna bukan putih, itu nanti jadi catatan tersendiri. Kemudian yang berikutnya adalah kain penutup. Kain penutup pun harus dalam kondisi bersih, kemudian berwarna terang. Nah, tersedia dalam jumlah yang cukup, berwarna terang atau putih. Kalau gelap sudah angkanya 0. Baik, berikutnya adalah bahan-bahan. Pisau gunting apakah dilakukan upaya desinfeksi menggunakan apa? Apakah menggunakan larutan kimia ataupun air panas. Kemudian kosmetik yang digunakan berasal dari sumber yang terpercaya. Jadi jangan sampai nanti kosmetik yang digunakan itu tidak ada BPOM-nya ya, jadi ilegal ya. Ilegal dari Cina lah, dari mana ya, yang asalnya tidak jelas, asalnya tidak jelas. Berikutnya untuk variabel upaya berikutnya adalah karyawan. Jadi pemangkas rambut itu harus dalam keadaan sehat. Nah, ini artinya mereka harus punya sertifikat kesehatan ya. Sertifikat kesehatan dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan ataupun Puskesmas ya. Dan ini harus dalam kondisi masih berlaku. Nah, dilengkapi dengan pakaian kerja. Jadi tidak bebas-bebas aja ya, karena mereka harus punya baju khusus ya, karena apa? Karena pada saat bekerja tentunya yang dilayani, kemudian yang mereka bekerja di mana, harusnya penanggung jawab dari salon itu sudah harus menyediakan pakaian kerja bagi pekerjanya. Nah, harus dilengkapi dengan pakaian kerja. Dan yang terakhir adalah variabel lain yaitu ketersediaan kotak ketika. Ingat, tidak hanya kotak yang kita nilai, tapi isi kotak harus dilihat. Jadi, apakah kotak-kotak itu berisi obat-obatan sederhana? Kalau misalnya obatnya cuma kapas doang, nah, tentunya tidak maksimal ya. Jadi intinya harus berisi obat-obatan yang sederhana. Nah, lanjutnya sudah selesai. Nah, cara pengisian saya yakin kalian sudah familiar sekali dengan cara pengisian ini. Ya, setelah kita isi di sini dengan nilai yang sesuai kita nilai, kemudian kita kita kalikan, dan di sini kita taruh nilai akhirnya ya. Maaf. Nah, ini kesimpulan untuk hasil penilaian. Dikatakan sehat, salon dikatakan layak sehat apabila sekurang-kurangnya mendapatkan nilai 65% ya. Dengan catatan seperti ini ya, dari variabel 1 sampai variabel 5. Nah, ini mutlak nih, variabel terakhir itu yang kotak ketiga itu 100% ya. Nah, jadi minimal 65% nilai yang diperoleh, maka dapat dikategorikan bahwa salon tersebut dikatakan layak sehat. Nah,
Seperti itu. Mengenai sanitasi salon, mungkin nanti kalau ada yang kurang jelas bisa kita diskusikan. Nanti akan saya sertakan formnya ya. Formnya akan saya sertakan berikut juga dengan slide ya. Saya cukupkan sampai di sini. Kalau ada salah hilap saya mohon maaf. Tetap jaga protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah ya. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.